ketua kelasnya dipimpin dulu. Berdoa. Siap. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya Ya walih mu'minina Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Pak Irwan di mute dulu sebentar ya. Nggak di mute ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini ya di pembelajaran akhir semester ganjil ya, yaitu pada kegiatan belajar mereview materi PKN dan IPS. Kita mereview ya, mudah-mudahan dari kegiatan pembelajaran ini nanti besok Ananda diberikan kemudahan ya. Dan juga ini Pak Irwan rekam, nanti direkod ya. Ananda bisa menyimak ulang kembali nanti di Google Class. Di Google Class nanti Bapak kirim dengan mengirimkan soalnya. Boleh Ananda sambil menyimak, sambil mengerjakan soal, nggak jadi nggak apa-apa ya. Yang penting Ananda usaha. Oke, baik. Pak Irwan akan share materinya hari ini. Kita akan baca saja ya. Nanti giliran membacanya. Mulai dari materi apa ya? IPS dulu ya. Oke, nanti sambil diskusi yang kurang mengerti. Kita pakai ini aja. Teng. Oke. Biar jelas. Oke. Silahkan mulai dari Nuno dibaca rangkuman materi IPS dan soal review. Rangkumannya saja yang kita bahas, soalnya nanti materi IPS dan soal review. Oke. 1. Kondisi geografis dan astronomis Indonesia. Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia terdiri dari 34 provinsi,
Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan Barat. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya yang terletak di Papua. Oke, baik. Kita diskusi dulu di sini. Diskusi sebentar saja. Ini materi tentang keadaan geografis di Indonesia. Kemarin kan kita sudah bahas, Bapak juga menampilkan peta dunia ya. Masih ingat gak? Ya, bahwa Indonesia itu secara geografis ya. Jadi letak Indonesia itu berdasarkan letak geografis dan berdasarkan letak astronomis. Kalau letak geografis berarti berdasarkan kenampakan alam. Ya, berdasarkan kenampakan alamnya. Itu namanya letak geografis, ya. Kemudian astronomis itu berdasarkan garis khayal, garis imajiner pada peta. Ya, ada garis lintang dan garis bujur. Ini garis lintang, garis bujur. Garis lintang ini yang seperti ini ya. Kalau nih seperti ini garis yang melintang, horizontal. Kemudian garis bujur seperti ini. Oke, Pak Irwan di apa namanya dulu? Sebentar dulu ya. Biar tidak terlalu bising. Pak Irwan di mute. Pak, Bapak di mute, Pak. Oke, nah yang lainnya perhatikan ya, Pak. Nah, sedikit ini hanya mengingatkan. Jadi ada letak geografis dan letak astronomis. Kemarin karena ini hanya mengingatkan, jadi Pak Irwan tidak mengulang lagi menjelaskan letak geografis seperti ini, letak astronomis. Nah, hanya mengingatkan karena sudah dipelajari, ya. Kalau mau misalkan lupa, tinggal dicari di YouTube. YouTube Tutwuri Handayani ya, punya Pak Irwan, channelnya Tutwuri Handayani. Nah, yang kalau mau mengulang lagi. Nah, jadi hanya mengingatkan saja. Jadi inilah yang harus Ananda hafal tentang garis letak astronomis. Letak astronomis ini biasanya ini materi ini sampai tingkat SMA, anak-anak. Selalu ada. Nah, terus karena ini sifatnya pengetahuan, ini kan sifatnya pengetahuan. Jadi kalau materi IPS ini harus banyak-banyak membaca. Kalau Ananda hanya mendengarkan dari Bapak ya istilahnya pasti banyak yang lupa. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke Ananda Hakim. Yang nomor 2. Dua, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia adalah adanya keberagaman suku, bahasa, agama, dan seni budaya. Beberapa keberagaman suku yang ada di Indonesia adalah suku Aceh, suku Batak, suku Sunda, suku Betawi, suku Melayu, suku Asmat, suku Baduy, suku Minangkabau, dan lain-lain. Stop dulu. Ini nih, kita ya sampai di sini ya. Suku Aceh ada di mana? Aceh, Pak, Aceh. Aceh. Suku Batak ada di mana? Di Batak. Di Batak. Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, bukan di Batak. Daerah Medan ya, ibu kotanya Medan. Nah, ini seperti siapa ini yang dari Medan ya? Acungkan tangan yang dari Sumatera Utara. Jawa Tengah saya, Pak. Siapa ini? Tapi saya orang Batam. Nah, yang dari Sumatera Utara itu bisa jadi suku Batak. Ya, ada nih yang dari Sumatera Utara. Kemudian lanjut dari suku Betawi, dari mana nih suku Betawi? Jakarta. Jakarta. Suku Melayu? Dari
Nah, suku Melayu Riau, Batam. Ya, tapi kalau di Batam ini berbagai macam suku. Ya, karena di Batam ini orang-orangnya dari Sabang sampai Merauke ada. Dari ujung Sabang itu di Aceh sana, Pulau Sabang, Pulau Weh, sampai ke ujung dari Merauke, nah di Papua itu ada. Nah, suku Baduy, Baduy siapa di mana ya Baduy? Masih ingat? Di Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, kalau dulu Jawa Barat, sekarang namanya Provinsi Banten. Nah, makanya ada BJB, Bank Jabar Banten. Dulu itu Banten ini termasuk Jawa Barat. Sekarang sudah beda provinsi, namanya Banten. Baduy itu di daerah Banten. Suku Banten, Baduy. Kemudian suku Minangkabau. Dari mana Minangkabau? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Siapa yang sukunya Minangkabau? Orang tuanya Minangkabau dari Sumatera Barat. Ada? Banyak lah di sini ya. Nah, dan lain-lain. Oke, Hakim dilanjutkan keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa di Indonesia berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Asia Australia. Keberagaman agama atau kepercayaan di Indonesia meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama-agama tersebut adalah agama yang diakui di Indonesia. Oke, lanjut. Keberagaman seni budaya di Indonesia dipengaruhi karena keberagaman suku yang ada di Indonesia. Salah satu wujud keberagaman seni budaya yang ada di Indonesia adalah seni sastra, seni tari, seni rupa, dan sebagainya. Suku bangsa di Indonesia juga mempunyai rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk daerah, memiliki senjata tradisional dan beraneka macam alat musik tradisional yang digunakan sebagai pengiring upacara adat. Oke. Nah, beda di sini ada istilah budaya, ada istilah bahasa, ada istilah agama, ya, keberagaman suku. Jadi, keberagaman di Indonesia itu suku, ya, suku itu berarti suku bangsa, kemudian bahasanya pun berbeda-beda, ya. Orang Aceh bahasanya Aceh Melayu, orang Batak bahasanya Batak Medan, ya. Orang Sunda bahasanya Sunda Jawa Barat. Orang Betawi sebenarnya campuran antara Melayu Sunda. Betawi ini campuran Melayu Sunda. Nah, Betawi itu Melayu Sunda itu. Melayu ya di kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian beragam bahasanya. Nah, ini bahasa dan satu lagi budaya. Apa itu budaya? Maaf ya. Nah, ini ada yang ganggu nih. Siapa ya? Suaranya nih. Kemudian budaya. Apa itu budaya? Budaya itu adalah hasil kreasi, cipta, karsa, dan karya manusia. Ya, berupa seni, berupa sastra, berupa bangunan, rumah. Pokoknya apa-apa yang dibuat oleh manusia itu adalah namanya budaya. Oke, lanjut. Dibaca ini berarti lanjutannya ya yang tadi ya. Masih Hakim berarti coba, Hakim. Wilayah Indonesia berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang ada di Indonesia, yaitu transportasi laut dan udara. Bandara yang terkenal di Indonesia adalah Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Adi Sucipto dari Surabaya, Ngurah Rai dari Bali, Soekarno-Hatta dari Banten, dan lain-lain. Oke, satu lagi. Beberapa nama pelabuhan yang terkenal di Indonesia antara lain adalah Belawan dari Sumatera Utara, Bakauheni dari Lampung, Merak dari Banten, Tanjung Perak dari Jawa Timur. Inilah. Ini keragaman yang ada di Indonesia. Lanjut oleh Ananda Muhammad Faiz Al-Basil.
Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, ini sudah dipelajari juga sama kita. Yuk. 3. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung oleh dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, warung. Firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Kerugian ditanggung bersama. Contoh, firma hukum, firma dagang. CV, persekutuan komanditer. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota pasif dan aktif. Anggota pasif bertanggung jawab terhadap penanaman modal. Anggota aktif yang menjalankan usaha. Contoh CV, Rian Motor, CV Jasa Panda. PT, perseroan terbatas. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Contoh PT AUU Amar. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh Perumahan Peruri, Percetakan Uang Negara, dan PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Koperasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh koperasi unit desa. Nah, ini kita belajar tentang jenis-jenis usaha. Jadi usaha itu ada yang dikelola perorangan dan kelompok. Kalau perorangan ya Ananda juga bisa memahami ya. Ada istilah firma. Nah, ini mungkin Ananda nggak kenal itu firma itu seperti apa. Ini contohnya firma hukum dan firma dagang. Seperti apa sih firma? Siapa yang tahu firma? Contohnya apa? Yaitu sebenarnya sebuah perusahaan jasa. Kalau dalam istilahnya konsultan bisa seperti itu. Apa itu konsultan? Bingung lah ya. Anda nanti akan tahu ya. Pak Irwan kalau jelasin lagi nanti panjang lagi waktunya. Ada CP. Ya, ada kalau CP mungkin kenal ya, itu jenis usaha. Usaha apa saja ya, di bidang transportasi, di bidang perumahan, di bidang kontraktor, di bidang jasa. Itu CV. Nah, biasanya itu 2 orang. Ya, ada 2 orang anggota. Ada yang anggota pasif. Jadi anggota pasif itu ya tidak melakukan usaha, tetapi dia hanya memberikan modal. Modal saja. Ada anggota aktif. Jadi yang menjalankannya, aktif itu yang menjalankannya. Kemudian ada istilah PT Persero. Nah, PT Persero ini sebuah perusahaan patungan. Ya, nah kalau Ananda nanti ingin menjadi seorang pengusaha, ya buatlah PT ini kelas 5D ini, alumni kelas 5D, yuk kita akan membuat PT di bidang ekspor impor. Ayo kita patungan. Nah, patungan 1 orang dengan menanam saham atau modal misalkan 10 juta. Oke, silahkan saja. Itu modal PT. Jadi perusahaan patungan. Ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, Badan Usaha Milik Negara itu ya dikelola oleh pemerintahan negara Indonesia. Itu maksudnya. Ini sudah dijelaskan ya. Kemudian ada BUMD, Perusahaan Umum Milik Daerah. Berarti kalau Kota Batam ada perusahaan yang dimiliki Kota Batam. Contohnya ATB. ATB yang dulu dikelola oleh PT ATB sekarang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Batam. Jadi perusahaan air ATB ini kan miliknya PT. Nah sekarang ada informasi di berita bahwa sudah beralih kepemilikan menjadi milik pemerintahan Kota Batam. Ada koperasi. Nah koperasi ini adalah usaha bersama-sama kelompok. Ada koperasi sekolah. Ya dulu PT AU Amat itu belum Pak koperasi, sekarang sudah beralih menjadi PT. Oke, baik yang nomor 4 biar cepat ya karena nanti kita akan membaca
PKN juga oleh Ananda siapa ya? Faiz Isboard. Nah, Faiz Isboard, silahkan dibaca. Flora dan fauna. Flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora adalah segala jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di bumi. Oke, stop. Ada yang bertanya. Permisi, siapa dulu? Siapa yang bertanya nih? Saya Pak Zaki. Oh, Zaki. Kenapa Zaki? Mana ini mukanya nggak kelihatan ini Zaki? Prai. Ya, kenapa Zaki? Mandi dulu, Pak. Bentar, Pak. Mandi. Oke, nanti setelah ini Zaki ya. Oke, dibuka Zaki. Lanjut. Siapa tadi? Saya. Mana tadi? Ya, oke, silakan. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di bumi. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. Flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna yang terdapat di bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh flora, tanaman paku, lumut, Rafflesia arnoldi, meranti, mahoni, damar. Oke. Oke, nanti ini kan sudah dibahas ya. Ada sama damar. Pak Irwan, ada videonya, nanti tinggal dibuka lagi videonya. Lanjut, Faiz, fauna tadi. Fauna. Contoh fauna, badak tapir, harimau Sumatera, orangutan, pesut, mahakam. Flora dan fauna peralihan. Flora dan fauna jenis ini terdapat di Indonesia bagian tengah yang meliputi Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Contoh flora, pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Contoh fauna, komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, Langkong Sulawesi. Oke, lanjut. Flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna yang terdapat di Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Contoh flora, pohon sagu, nipah, pohon rasmala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Contoh fauna, burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, kanguru pohon, walabi. Oke, jadi sebenarnya ini jenis fauna asli Indonesia itu adalah fauna yang berada di Sulawesi, di fauna peralihan asli Indonesia. Kenapa? Nah, karena kalau di daerah Sumatera, Jawa itu sudah masuk ke fauna Asia. Jadi misalkan yang ada hewan yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera itu pasti ada di India, ada di Cina, ada di Eropa, ada di Afrika, itu ada. Tapi kalau peralihan ini memang asli yang hanya di Indonesia saja, yaitu di Pulau Sulawesi saja. Kenapa ini kok dibagi menjadi 3 bagian? Nah, ingat, flora yang ada di Sulawesi itu, ya dulunya itu sebelum pada zaman dinosaurus, ya, pada zaman dinosaurus itu kan Kepulauan Maluku itu memang sudah terpisahkan oleh laut. Nah, kalau dulu Kalimantan, Sumatera, Jawa itu satu daratan. Jadi Laut Jawa yang kita lewati ya, kalau kita terbang dari Batam ke Jakarta itu Laut Jawa itu belum jadi laut dulunya, masih berupa daratan. Ya, ternyata terjadi bencana alam. Ya, kalau Anda lihat film dinosaurus, ada batu meteor jatuh sehingga terjadi kepunahan besar, ya. Dinosaurus pada mati sebelum ada kehidupan manusia, maksudnya sebelum ada manusia ya. Jadi bumi ini sudah ada sebelum ada Nabi Adam diturunkan, sudah ada. Terjadi bencana besar, itu kalau lihat film. Tapi kalau lihat cerita dari Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh? Kapal Nabi Nuh? Nah sebenarnya itulah, sebenarnya Indonesia menjadi beberapa pulau itu ketika terjadi banjir besar zaman Nabi Nuh. Ada yang cerita seperti itu. Jadi Jawa, Kalimantan,
Sumatera itu satu daratan, itu pada zaman Nabi Nuh. Kemudian terjadi banjir besar, kemudian jadi banjir besar surut. Nah, Laut Jawa ini tidak surut. Ya, jadi cuma seperti itu. Itu ada versinya, ceritanya seperti itu. Jadi jenis flora dan fauna asli Indonesia itu ada di peralihan di Kalimantan. Karena Kalimantan ini pulau tersendiri. Ya. Beda dengan pulau Papua. Kalau Pulau Papua dulunya menyatu dengan Australia. Dengan Australia. Nah, kalau Ananda sering menonton tayangan di Discovery Channel atau National Geographic, ya itu selalu ada itu hadir itu bagaimana terjadi perubahan permukaan bumi akibat meluapnya air. Meluapnya air itu karena es di kutub utara kutub selatan mencair sehingga air laut meluap. Nah, terendamlah kepulauan terendamlah Indonesia ini sehingga menjadi pulau-pulau. Jadi Laut Jawa itu laut dangkal ya. Dangkal. Jadi tidak surut lagi. Coba kalau surut lagi ya bisa jadi menyatu lagi, tidak ada ini lagi kan. Pulau Laut Jawa itu jadi daratan. Kalau dulunya Laut Jawa itu adalah daratan. Termasuk Batam. Batam ini satu daratan dengan Sumatera, satu daratan dengan Kalimantan. Nah, seperti itu. Oke, itu mungkin penjelasan tentang flora dan fauna. Flora itu adalah jenis-jenis tumbuhan, fauna itu jenis-jenis binatang. Ingat yang dipisahkan juga oleh garis yang memisahkan fauna asiatis dengan peralihan itu garis apa namanya? Masih ingat gak? Garis Weber atau garis Wallace? Weber. Weber. Ya, ada yang memisahkan flora fauna peralihan dengan Australis adalah Wallace. Oke, nanti tengok lagi ya di mohon maaf ini ada gangguan. Tengok lagi nanti di rekamannya ya untuk lebih jelas lagi. Nah, sekarang masuk ke tadi yang sudah Pak Irwan janji, Zaki. Silakan Zaki, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kita baca saja. Mana Zaki ya? Mana ini hilang Zaki suruh baca nih. Oke, kalau begitu sama Fardan saja ini. Fardan nih baru nampak lagi kayaknya Fardan. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat, pertanian, petani, padat, dan jagung. Petani padi maksudnya itu ya. Petani itu petani padi dan petani jagung. Oke, lanjut perkebunan. Perkebunan, kebun teh, kopi, sawit, DLL. Dan lain-lain. Peternakan, pembudidayaan hewan ternak seperti sapi, kambing, unggas, dan lain-lain. Perikanan, penambak udang, ikan, dan hasil laut. Kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tanaman. Perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh, pabrik makanan. Layanan jasa, melayani masyarakat seperti bentuk layanan terhadap konsumen. Guru, dokter, pemandu wisata, supir, dan lain-lain. Oke. Nah, ini jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat.
Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam ya. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. Nah, produksi yaitu membuat, distribusi menyalurkan, konsumsi menggunakan atau memanfaatkan. Turun lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Ingat, Indonesia ini sebagian besarnya adalah pertanian. Maka disebut juga negara agraris. Masih ingat ya? Oke, barangkali nanti soalnya ada itu. Tapi nggak mungkin. Karena nggak mungkin semuanya ditampilkan ya soalnya ya. Kalau apa namanya materi ini kan kemarin sudah dibahas ya. Sudah dipelajari. Kemudian ada di bidang peternakan, perikanan, kehutanan, nah, hutan. Ada hutan produksi, ada hutan lindung. Nah, itu. Hasil hutan itu apa saja? Kayu kan? Itu. Rotan. Kemudian ada kegiatan perindustrian. Ya, kalau kegiatan perindustrian biasanya berada di kota-kota besar. Seperti Batam, Jakarta, Surabaya, Medan, itu kegiatan industri. Ada industri kecil, ada industri menengah, ada industri besar. Contoh industri besar yaitu industri pesawat terbang, industri kereta api, industri mobil. Nah, seperti itu banyak macamnya ya. Kemudian ada yang di bidang pelayanan jasa. Ya, contohnya kalau Ananda ingin jalan-jalan ke Bali, ingin jalan-jalan ke Singapura, kan ada tour and travel. Atau Ananda mau pergi haji, umroh, ya, pergi haji, umroh, ya itu menggunakan pelayanan jasa. Nah, pelayanan jasa bidang pariwisata. Atau juga Pak Irwan ini profesi sebagai guru, yaitu adalah memberikan pelayanan jasa. Ada mungkin orang tuanya dokter, itu jasa. Mengobati ya, mengobati orang di rumah sakit itu oleh dokter namanya pelayanan jasa. Oke, selanjutnya siapa ya? Pak Is Al-Basil sudah ya? Sudah. Oke, yang belum ini kok ini muka-mukanya pada hilang ini. Adli ya, biasanya Adli nih, Adli. Silakan dibuka Adli. Ya, silakan dibaca upaya pembangunan sosial. 6. Upaya pembangunan sosial dan budaya. Sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. Oke, lanjut. Berarti sini. Sosial. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari segi material dan spiritual. Pembangunan sosial. Penyuluhan kesehatan, koperasi, kegiatan ekonomi di pasar. Pembangunan sosial budaya, pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Contoh, membeli produk dalam negeri, menjaga kerukunan antar warga masyarakat, melestarikan budaya daerah seperti bahasa, dan lain-lain. Oke, itu lihat perlu dijelaskan lagi ini ya tentang apa namanya kegiatan sosial. Lanjut ke bentuk-bentuk interaksi yang akan dibacakan oleh Ananda Damar. Silakan Damar, ini baru nampak Damar. Bentuk-bentuk interaksi manusia. Kita percepat ya. Untuk bentuk interaksi manusia. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial, hubungan timbal balik yang terjadi antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jenis interaksi sosial yaitu interaksi antar individu. Contoh, Nusa berbicara dengan tentang tugas mereka. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh,
Guru mengajar murid-murid dalam kelas. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contoh, tim A bertanding melawan tim B dalam kompetisi futsal antar kelas. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Kegiatan bercocok tanam, nelayan menangkap ikan di laut, kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Oke, lanjut. Nah, ini sudah selesai untuk materi IPS tentang sampai ke interaksi. Ini sebenarnya interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Seperti kemarin kita sudah bahas, kalau dalam bahasa Islamnya yaitu hablum minanas dan hablum minal alam. Dan dilengkapi lagi bahwa manusia ini juga penting ada hubungannya dengan sang pencipta yang disebut dengan hablum minal Allah. Itu penting. Ketika kita melakukan hubungan manusia dengan manusia, maka kita ikut sertakan dengan Allah. Ya, sekarang kita kan sedang berinteraksi. Ya, Bapak dengan kalian itu sedang berinteraksi, sedang belajar, menuntut ilmu. Ya, pada prinsipnya ketika kita sedang menuntut ilmu, hakikatnya adalah kita sedang mengingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Karena Allah lah, karena sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat pengasih dan penyayangnya Allah, sehingga kita bisa berkesempatan duduk di sekarang melakukan kegiatan pembelajaran. Itu karena sifat kasih sayang Allah. Jadi hakikatnya adalah kita ini Rahman Rahimnya Allah. Oke, untuk kegiatan, untuk materi IPS berarti sudah. Kita langsung ke materi PKN ya. Nah, kalau PKN kita singkat saja, gampang, mudah. Nah, ini materi PKN. Nah, cuma resume. Nah, ini. Nah, ininya kita baca dulu. Untuk materi PKN itu ada 3 bab, yaitu tentang Pancasila, kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kemudian keragaman dalam interaksi. Ini sama dengan materi IPS ya. Kita belajar makna dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian fungsi pokok Pancasila. Nah, nih makna itu apa sih makna Pancasila? Nah, sebenarnya pelajaran Pancasila ini yang Pak Irwan perlu luruskan. Yaitu makna dari Pancasila ini adalah sama dengan fungsi pokok Pancasila. Kemudian nilai-nilai yang terkantung pada Pancasila itu adalah nilai-nilai sikap dan perilaku. Sebenarnya kalau berbicara tentang nilai sikap dan perilaku, ya kita harus berdasarkan petunjuk dan bimbingan agama Islam. Petunjuk dan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita akan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita taat patuh kepada agama kita, tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila ini, kalau kita baca sejarah, ya, sejarah perumusan Pancasila, pada dasarnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini adalah diambil dari ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi sebenarnya ini Pancasila ini adalah mengambil nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Contoh, nah Pak Irwan aja yang menjelaskan ini ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau dibaca itu kan, nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya kan terdapat pada Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Satu artinya Esa. Oke, baik. Selanjutnya dibaca oleh Ananda Dava. Nih,
Yang sila pertama ini nilai-nilainya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pudidi, mana nih? Dapak, mana dia? Sila 1 pertama ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati dan mau bekerja sama dan para penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Saling menghargai dalam kebebasan beribadah, toleransi. Tidak memaksa setiap individu untuk ikut percaya dengan agama yang kita percaya. Oke, ini makna dari sila pertama. Ini sebenarnya sedikit aja ya. Kalau kita belajar agama dengan baik, pasti kita akan mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena nilai ini diambil dari Al-Quran, dari hadis, semua Pancasila, baik sila kedua, sila ketiga, sila keempat itu. Kalau kita bahasa. Kemudian Atar, silahkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Buka Atar nih. Nah, mana sih mukanya? Nah, yuk. Mengakui kesamaan derajat dan juga kewajiban setiap orang. Saling mengasihi dan menyayangi antara sesama manusia. Bersikap tegang rasa, tidak bertindak semaunya terhadap orang lain, menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan, berani menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, itu sila kemanusiaan. Jadi ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adil. Karena tujuannya diciptakannya manusia di alam dunia ini supaya kita bahagia, tenang, itu adalah dengan kuncinya adil. Kalau kalian, kita sudah bisa berbuat adil. Adil terhadap diri sendiri. Adil kepada orang lain, insya Allah akan bahagia. Ya udah, tadi gue udah bikin story di Instagram, yaitu di mana kalian bisa langsung aja kirim gue di DM ya di Instagram. Dapat nonton Grand Ranger. Tulis dari FFC. Apa sih? Dapat ketahuan. Kembali lagi. Oke, ada gangguan lagi. Ha. Oke ya, mohon maaf. Ini ada pasukan Pak Irwan mengganggu ke sini, datang ke sini. Oke, tadi sila kemanusiaan dibaca oleh siapa? Dava. Ya, udahlah. Nanti saja kita baca aja dulu sampai selesai. Sila ketiga oleh Ananda Atar. Mana Atar? Bukan Atar. Atar sudah ya? Udah. Naufal. Mana Naufal nih? Oh, udah. Ya, silakan Naufal. Dibaca Naufal. Mana suaranya Naufal? Oke, siapa Naufal?
Ini yang sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memprioritaskan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa daripada kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Mau berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Memiliki rasa kebanggaan karena menjadi bagian bangsa dan tanah air Indonesia. Memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Ustaznya di mute. Ustaz di mute. Bapak lupa unmute. Oke, lanjut sekarang oleh siapa yang belum? Anggito. Anggito. Dibuka Anggito. Ada nggak sih Anggito? Bagas Anggito, bagus Anggito. Ustaz. Oke, silakan. Nomor sila keempat ya. Oh, mic-nya toh. Saya lupa. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan juga masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Mendahulukan musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Lakukan musyawarah mufakat dengan akal dan yang sehat dan hati nurani, dilandasi dengan semangat jiwa kekeluargaan. Berlapang dada terhadap hasil keputusan musyawarah dengan itikat yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Keputusan yang sudah diambil harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai keberadaan serta keadilan. Oke. Udah ya. Nggak tadi. Oh maaf, lanjut. Setelah keadilan. Oke, sekarang kita kembali lagi. Siapa yang belum? Yang belum siapa ya? Kita baca saja. Oke, Sakib. Sekarang sila kelima. Sila kelima ya, Pak. Ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Memajukan perbuatan luhur yang baik dengan mencerminkan sikap keluarga dan juga gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak setiap individu. 5. Saling tolong-menolong. 6. Hemat. 7. Bergaya hidup sederhana. 8. Tidak berbuat hal yang merugikan di tempat umum. 9. Bekerja dengan giat. 10. Menghargai setiap karya orang lain. 11. Mewujudkan kemajuan yang sama, rata, dan juga keadilan sosial secara bersama. Oke, nggak perlu dijelaskan, langsung ke fungsi pokok Pancasila oleh kembali lagi ke atas, yaitu ini nggak ada namanya ya. Nuno. Yang fungsi pokok ya Ustaz. Fungsi pokok Pancasila ya.
Fungsi pokok Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bernegara, menjadi kepribadian dan jiwa bangsa. Sebagai tujuan atau cita-cita dalam menjalankan kehidupan bernegara, menjadi sumber nilai dari segala sumber hukum. Lanjut ini. Lanjut, Dua, dilanjut. sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa, sebagai pengatur dan penyelesai masalah dan juga persoalan yang ada, berfungsi sebagai wadah dalam pembangunan suatu negara, sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Oke, sekarang lanjut dibaca oleh Damar. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut. Contoh hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Kerja bakti. Kewajiban. Oke. Stop dulu, dilanjut sama Dava. Pudidi, Dava. Kerja bakti. Ada nggak sih Dava nih? Dava. Berarti nggak ada nih. Langsung Pak Irwan ngecek kesiapan, perhatikan atau tidak. Oke, Hakim. Davanya nggak nih, nggak merespon. Hakim. Ini ya. Hakim belum di unmute coba itunya. Oke. Kerja bakti. Kerja bakti. Kewajiban membersihkan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan selokan, mengumpulkan sampah-sampah berserakan, membersihkan lingkungan dari coret-coretan, merapikan kembali peralatan kerja bakti, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Hak, merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Oke, sedikit aja Pak Irwan jelaskan ya. Ini kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kemudian tanggung jawab. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kemudian kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, penerapan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini hanya bentuk contoh-contoh saja ya dalam kenyataan di dalam masyarakat. Sebenarnya insya Allah Ananda sudah paham, sudah mengerti hak dan kewajiban Ananda di rumah apa saja, ya. Hak Ananda, hak kewajiban Ananda di sekolah apa saja, kemudian hak dan kewajiban Ananda di lingkungan masyarakat apa saja. Itu kan sudah gampang sekali ya untuk itu. Oke, lanjut aja. Ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab individu dan sebagai warga masyarakat. Nah, ini perlu Ananda bisa menalar ya, biar nanti tidak panjang lebar ya. Jadi contoh saja di sini, contoh tanggung jawab individu itu berarti diri kita sendiri terhadap warga masyarakat.
Nah, ada tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, yaitu kesadaran seseorang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Nah, kenapa sekarang kelas 5 kita belajar tentang tanggung jawab? Karena kelas 5 ini sudah besar. Sudah anak besar. Jadi kalian diharapkan sudah mandiri. Mohon maaf ya, Pak Irwan ada yang mengganggu ini. Kita dipercepat saja. Jadi pada intinya pelajaran ini ingin menanamkan pelajaran kepada Ananda untuk belajar mandiri. Kalau sudah bisa mandiri, berarti Ananda sudah memiliki rasa tanggung jawab. Nah, kehadiran Ananda di sini, kegiatan Zoom, pembelajaran ini itu kan menunjukkan rasa tanggung jawab Ananda. Karena kewajiban saya adalah belajar. Dan hak saya adalah mendapatkan ilmu dan mendapatkan bimbingan. Tatam, I already stop you, so stop doing that, please. Hakim sponsor. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ini terganggu ya. Untuk selanjutnya Ananda tinggal dibaca saja materi ini. Kemudian ada tanggung jawab, keragaman dalam interaksi sosial. Itu kan tadi di PS sudah dijelaskan ya. Jadi untuk kegiatan belajar kita mereview ya, cukup sekian saja ya, atau kalau Ananda ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya kepada Pak Irwan. Oke, Ananda, ada yang bertanya tidak? Halo, nggak ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kegiatan pembelajaran ini. Bagi anak-anak tadi yang sudah mengerjakan apanya itu pasnya IPA dan SBDP baru 20 orang, berarti tinggal 3 orang lagi. Barangkali Ananda belum, silahkan dikerjakan dulu biar nanti tugasnya tidak menumpuk. Oke. Kemudian besok IPS sama PKN ya, soalnya bareng ya. Insya Allah Bapak yang membuat soalnya, nanti kalau ada kesalahan atau pertanyaan yang kurang dipahami boleh langsung bertanya via WA sama Pak Irwan. Oke, tadi juga ada SBDP, ada yang diralat ya. Nomor berapa itu? Nomor 12. Loh, kok jawaban saya kan sudah betul, kok jawabannya kok ini? Ya, Pak Irwan sudah dibetulkan ya. Sudah dibetulkan kunci jawabannya. Tadi ada anak yang bertanya, sudah dibetulkan kunci jawabannya. Insya Allah kalau kunci jawabannya sudah dibetulkan, jawaban Ananda yang tadi salah, insya Allah itu jadi benar. Ya, sudah jadi benar otomatis nanti. Karena kuncinya seperti itu. Oke, baiklah Ananda. Kita akhiri saja kegiatan belajar kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan siapa yang akan memimpin doa. Ya Pak. Damar. Siap. Siap.
Sikap berdoa. Jangan diangkat kepala ke depan. Itu Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Wal 'ashr. Innal insana lafi Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baiklah Ananda, akhir kata dari Bapak, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan end. Ntar abang hapus gamenya. Oke, Pak Irwan live aja ya kalau Ntar Anda abang hapus gamenya. ngobrol-ngobrol. Oke, benar abang hapus ntar.